Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrizal, MPD. Saat ini terdaftar sebagai dosen tetap S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Amal Bakti. Kemudian semester ini salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah media pembelajaran berbasis ICT. Mata kuliah ini saya anggap relevan dengan arah topik penelitian yang selama ini saya laksanakan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang ada pada semester ganjil atau semester 5 program studi pendidikan guru sekolah dasar, sekolah tinggi, keguruan dan ilmu pendidikan amal bakti. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi S1 PGSD STKIP amal bakti. Dalam mata kuliah ini akan dibahas materi tentang media pembelajaran berbasis ICT dan tentang bagaimana cara pemanfaatannya serta pengembangan media pembelajaran berbasis ICT. Selain itu, mata kuliah ini juga menganalisa permasalahan yang dihadapi oleh guru sekolah dasar khususnya dalam menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pengembangan terhadap media pembelajaran berbasis ICT yang telah diajarkan selama perkuliahan 1 semester. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran dalam menunjang pembelajaran sehari-hari. Adapun model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran hari ini adalah model pembelajaran problem based learning, di mana dosen menghadirkan sebuah video pembelajaran di awal pertemuan dengan maksud untuk mengorientasikan siswa atau mahasiswa kepada suatu permasalahan tentang penggunaan media pembelajaran. Dengan orientasi pada permasalahan tersebut diharapkan mahasiswa mampu menganalisis penyebab serta solusi yang dapat ditawarkan terhadap permasalahan tentang penggunaan media pembelajaran tersebut. Demikian deskripsi singkat mata kuliah ini. Untuk pelaksanaan video pembelajarannya, silahkan ditonton pada video berikut ini. Selamat menyaksikan. Ini mata kuliah media pembelajaran berbasis ICT. Jadi ini salah satu materi tentang mata kuliah kita, di mana kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah ini adalah pada materi ini mahasiswa mampu menjelaskan makna dan fungsi media pembelajaran, kemudian mampu membedakan bahan ajar, media ajar, dan sumber belajar, kemudian mampu menjelaskan fenomena permasalahan penggunaan media ICT. Kenapa materi ini penting kita pelajari? Mengingat begitu pesatnya perkembangan teknologi hari ini yang menggeser yang dahulunya itu guru memanfaatkan media pembelajaran misalnya seperti karton. Hari ini itu semua media bisa kita akses dengan mudah menggunakan internet atau menggunakan ICT. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu menggunakan ICT sebagai media pembelajarannya. Ini 3 kompetensi yang diharapkan dalam materi ini, dalam mata kuliah ini pada pertemuan yang ini. Oke, sebelum kita masuk, ini absennya sudah diedarkan tadi. Ada berapa orang yang tidak hadir? Si sekretaris sudah di absen semua ini. Ini saya lihat ada 30 orang yang hadir ya. Ini benar 30 orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 30 orang yang hadir berarti ada berapa orang yang tidak hadir di sini? Ada 8 ya? 8. Oke, setelah kita mengetahui kompetensi yang diharapkan pada pertemuan ini, diharapkan di akhir pertemuan ketiga ini tercapai nanti oleh mahasiswa. Oke, di sini coba kita lihat. Yang pertama
Coba diperhatikan gambar di samping. Kira-kira yang pernah mengajar siapa di kelas ini? Apakah hal ini pernah kalian lihat atau pernah kalian alami? Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Bosan. Terus? Bingung sama pembelajaran. Kurang memahami. Bingung, bosan, kurang memahami. Oke, selanjutnya coba kita putar satu video di mana ada suatu pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru. Mamalia ialah binatang yang menyusui. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda tak hidup. Seperti yang kalian ketahui, di dunia ini banyak sekali benda-benda. Ada benda hidup dan ada benda tak hidup. Benda yang tidak hidup, contohnya matahari. Coba ribut. Coba kalian perhatikan ya, Bapak sudah menerangkan. Coba jawab. Apa arti binatang mamalia? Dia adalah memang dia. Coba, Abi, apa arti binatang mamalia? Papa maunya. Oke. Terlihat tadi ada anak-anak, begitu gurunya menjelaskan di depan, ada yang main sendiri, ada yang tidur, ada yang mengantuk, dan macam-macam. Atau jangan-jangan ini pernah terjadi di kelas ini begitu. Kira-kira apa masalahnya? Media pembelajarannya kurang, kata Miftah. Ya. Gurunya hanya fokus ke materi. Berarti medianya pembelajarannya kurang, gurunya fokus pada materi. Kira-kira jika pembelajaran seperti ini kita selalu terapkan setiap hari, apa yang didapatkan oleh siswanya selama 1 tahun itu? Nggak ada. Makanya oleh karena itu pentingnya media pembelajaran di sana. Coba kita perhatikan, kita bandingkan nanti dengan video berikutnya. Ini ada satu video lagi. Oke ya, kita lihat ya, kita bandingkan dengan pembelajaran sebelumnya tadi. Pada suatu saat nanti, anak-anak pasti akan merasakan seperti ini. Dari mulai sejak dia bangun tidur sampai dia tidur kembali, itu berinteraksi selalu dengan teknologi. Oleh karena itu, ketika guru tidak mahir menggunakan itu, maka apa yang akan terjadi nantinya? Oleh sebab itu, guru harus selangkah lebih bisa dibandingkan dengan siswanya. Apa bedanya video yang pertama tadi dengan video yang kedua tadi yang barusan ditonton? Yang pertama tadi tidak adanya media pembelajaran. Kemudian yang kedua, gurunya menggunakan media pembelajaran, dan media pembelajarannya itu berbasis dengan teknologi. Coba kita bandingkan dengan 4 gambar ini. Ini sisi sebelah kanan saya, atau di sisi sebelah kiri kalian. Sisi sebelah kiri dengan sisi sebelah kanan. Kira-kira dari 4 gambar tersebut, sisi sebelah kiri dan kanan, apa yang membedakan antara sisi kiri dan kanan? Ini nampak ya? Ini terlihat gurunya asik dengan siswa, berinteraksi dengan siswa. Ini juga siswanya berinteraksi dengan media pembelajaran yang
digunakan oleh gurunya. Sedangkan pada sisi sebelah kanan itu terlihat gurunya hanya menjelaskan seperti video yang pertama tadi, dan siswanya hanya mendengarkan saja tanpa menggunakan media pembelajaran, yang mengakibatkan adanya interaksi antara siswa dan guru. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya seperti ini. Coba kita lihat sama-sama. Ini wajah-wajah yang tertekan begitu. Hanya menerima informasi yang disampaikan oleh guru tanpa adanya interaksi. Artinya, apa yang disampaikan guru, A dia sampaikan oleh guru, A yang diterima. Ini ada yang sudah memakai tas, ingin segera pulang dia. Inilah gambaran dari pembelajaran pada sisi sebelah kanan. Itu bedanya antara kiri dan kanan. Kalau di sebelah kiri itu guru sebagai fasilitator. Itulah tugas guru hari ini sebenarnya. Bukan lagi guru menyampaikan dengan metode ceramah saja. Ceramah. Siswanya diminta untuk mendengarkan, catat PR. Itu tidak relevan lagi. Komunikasi itu dibagi dua. Komunikasi antara guru dan siswa. Ada komunikasi yang dikategorikan berhasil, ada yang komunikasi dikategorikan gagal. Ini salah satu contoh komunikasi yang gagal. Apa maksudnya komunikasi yang gagal itu? Yang pertama, komunikasi yang gagal. Gurunya meminta siswa membayangkan buah apel. Bayangkan buah apel, tapi di tangannya itu kosong. Tangannya kosong atau medianya itu kosong. Kemudian, apa yang ditangkap oleh siswanya? Bermacam-macam. Yang diterima oleh siswanya itu bermacam-macam. Gurunya itu hanya membayangkan bagaimana ya keadaan planet Mars, atau bagaimana kondisi permukaan bulan begitu. Tanpa adanya media. Tanpa adanya media pastilah kita berimajinasi bulan itu ada pasirnya. Pasir padang tandus begitu. Sampai hari ini coba kalian, pernah nggak kalian diperlihatkan permukaan bulan? Nggak pernah. Nggak pernah. Sebenarnya itu bisa dengan mudah kita tampilkan ke dalam kelas hanya dengan video pembelajaran. Hanya dengan video pembelajaran, yaitu video itu juga disebut dengan media. Oke. Di sini komunikasi gagal, kenapa dia dikatakan gagal tadi? Siswanya membayangkan yang macam-macam. Guru meminta membayangkan sebuah apel, ada yang siswa itu yang di baris depan, mungkin karena dia yang pintar, yang di depan kan cenderung yang pintar. Oh, apel itu buahnya warna merah, bentuknya bulat. Persis, satu orang yang paham. Kemudian yang di belakang, ini yang bandal ini. Ini lagi membayangkan, mak saya tadi masak ayam bakar gitu, ayam goreng gitu. Apel itu apa? Ayam goreng gitu, bentuknya seperti ayam goreng gitu. Mungkin karena dia ini lapar begitu kan. Atau ada juga yang sedang membayangkan kelincinya di rumah misalnya. Ini menghayal ini. 3 orang di belakang ini menghayal. Inilah contohnya seperti yang di belakang-belakang begitu kan. Yang suka duduk di belakang. Jadi ini adalah komunikasi yang gagal. Yang berhasil bagaimana? Coba kita lihat selanjutnya. Ini komunikasi yang berhasil. Gurunya itu meminta siswanya untuk membayangkan pesawat, tapi dibawakan pesawat itu yang replikanya ke dalam kelas. Oleh karena itu, siswanya membayangkan bentuk pesawat itu ada sayapnya, ada ekornya gitu. Walaupun memang bentuknya itu berbeda-beda, tapi konsepnya sama. Itulah tujuan media pembelajaran. Tanpa adanya media, maka ngambang dia. Maka ngambang, kalau ada hari ini guru yang kalian jumpai di sekolah, datang dia masuk ke kelas, catat halaman sekian, kerjakan halaman sekian. Itu dipastikan siswanya datang 0, pulang juga 0. Yang ada terbebani.
Siswa itu ketika ditampilkan media pembelajarannya, maka dia akan asik belajar. Pasti dia akan memperhatikan gurunya. Oke, ini kita singkat saja ya. Selanjutnya, ini dia kata tadi media itu. Alat katanya tadi. Media itu sendiri, kata kuncinya adalah perantara. Apa itu maksudnya perantara? Contoh misalnya, kalian hari ini belanja online di Shopee, belanjanya misalnya belanja bedak. Bedak itu kira-kira apa yang menjadi perantara supaya bedak itu sampai ke kalian? Kurir disebut dengan media. Terus apa lagi? Hanya dengan kurir supaya sampai? Transportasi. Kemudian apa lagi? Termasuk di dalamnya itu handphone untuk supaya berkomunikasi dengan penjualnya. Tanpa adanya handphone berarti barang bedak yang kalian pesan tadi nggak sampai. Itu dia. Ada banyak media yang kita pakai supaya tujuan maksud kita itu sampai, begitu. Jadi paham ya konsep media ya? Media itu adalah perantara. Jadi seberapa banyak alat yang kita pakai untuk menyampaikan pesan itu tadi, itu disebut dengan media. Kalau dalam pembelajaran apa contohnya misalnya? Oke, saya tanya pembelajaran hari ini, kira-kira media yang kita pakai itu apa? Infokus, laptop. Infokus, laptop. WiFi itu bagian teknologi juga, laptop juga termasuk. Kemudian ada PowerPoint. Itu adalah media. Kalau seandainya kalian membawa benda konkretnya, oke, satu lagi speaker juga. Itu termasuk media. Artinya kalau tanpa ada speaker, suara tadi nggak sampai. Itu media. Jadi paham ya konsep media ya? Ini ada 3 istilah yang hampir sama. Kira-kira siapa yang bisa membedakan? Atau sama? Media itu apa tadi? Perantara. Kalau bahan ajar itu apa? Bahan ajar materi. Kemudian sumber belajar? Atau sama antara bahan ajar dan sumber belajar itu sama? Media adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi kata kuncinya yang mengantarkan. Oke ya? Yang mengantarkan. Kemudian sumber belajar. Sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan. Kata kuncinya yang diingat. Mengantarkan, menghasilkan. Bahan ajar. Segala sesuatu yang berisi pesan. Nangkap nggak bedanya? Ini saya tanya ini ya. Yang mana media, yang mana sumber, yang mana bahan ajarnya. Hari ini kita mempelajari tentang materi tumbuhan. Kira-kira anak itu kita bawa keluar kelas untuk melihat tumbuhan yang ada di sekitar tempat sekolah misalnya. Kira-kira apa yang bisa kita jadikan media, apa yang bisa kita jadikan sumber belajar, dan apa yang disebut dengan bahan ajar itu? Yang mana dia? Medianya kita berarti. Kita yang membawa. Sebelah sini, sumber belajar? Sumber belajarnya guru, materinya tumbuhan. Sepakat sebelah sini. Kalau dalam konsep tadi, seorang guru ingin mengajarkan pada tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 ini. Materi yang ada pas pada hari itu, materi tentang tumbuhan. Kemudian siswanya dibawa ke luar kelas untuk melihat tumbuhan yang ada di sekitarnya. Yang menjadi
media ajar, media itu adalah tumbuhan itu sendiri. Paham? Tumbuhan itulah yang menjadi medianya. Sumber belajarnya apa? Lingkungan sekitar. Itu sumbernya. Dan juga sumbernya buku ajar. Kalau tadi adanya di tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, buku ajar itu disebut dengan sumber belajar juga. Ada banyak sumber belajar. Ada buku, internet, lingkungan sekitar juga bisa dikatakan sumber belajar. Kemudian bahan ajarnya apa? Bukan guru. Guru itu sebagai guru, sebagai fasilitator. Yang menjadi bahan ajar itu adalah materi, pesan yang akan kita sampaikan. Pesan itu adanya di mana? Adanya di buku tadi. Paham ya? Buku sama materi itu beda. Buku sumber belajar, materi itu bahan ajar. Contoh misalkan, dalam sebuah buku ini sumber belajar. Tetapi materi yang ada di salah satu halaman dalam buku ini, misalnya halaman 10 sampai halaman 15 ada materi tentang tumbuhan. Jadi materi tentang tumbuhan itu disebut dengan bahan ajar. Itu bahan. Kalau seandainya guru tadi tidak mengajak siswanya keluar, hanya di dalam kelas, tapi menggunakan PowerPoint. Medianya apa? Medianya adalah PowerPoint. Bahan ajarnya apa? Bahan ajarnya tetap yang ada di sini tadi. Makanya nanti kalau kalian menyusun RPP, itu penting saya lihat nantinya. Yang mana bahan ajarnya, media ajarnya mana, kemudian sumber belajarnya juga dilampirkan nanti di sana. Kan ada, dalam RPP itu ada. Oke ya, fungsi media pembelajaran itu ada 4. Fungsi media secara keseluruhan. Yang pertama, menjelaskan penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta daya indera. Misalnya, bagaimana cara kita membawa bulan tadi ke dalam kelas. Kan nggak mungkin bulan kita kemas, kita packing, bawa ke kelas gitu. Atau kita misalkan membawa hewan mamalia atau reptil, mempelajari tentang hewan, reptil dan mamalia misalnya. Kita bawa biawak kemari, kita tangkap, kita bawa kemari, atau ular gitu, kan nggak mungkin. Jadi artinya untuk mengantisipasi itu ada caranya, yaitu kita cari media itu di internet. Kalau tingkat efektivitasnya sama, yang dilihat itu semuanya benda yang konkretnya, berbeda dengan tanpa media. Kemudian waktu di sini juga kupu-kupu itu dari semenjak dia jadi kepompong, kita bisa lihat hanya dengan waktu 1 menit saja. Kepompong itu bentuknya seperti apa, hingga dia menjadi kupu-kupu itu seperti apa, waktunya bisa dengan singkat kita lihat. Kemudian mengatasi kemungkinan siswa berpikir abstrak. Kemudian terakhir, mengatasi latar belakang lingkungan dan pengalaman siswa yang berbeda-beda. Oke, ini contoh pembelajaran menggunakan ICT. Jadi interaksi antara siswa dengan media pembelajaran itu lebih nyata ketimbang guru hanya menjelaskan begitu. Ini perlu ditampilkan lagi ya, sebentar. Ini tugasnya. Ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kita tampilkan ya. Ini bahasa Inggris, jadi mohon untuk sedikit lebih fokus. Tugasnya apa? Tugasnya adalah buatlah uraian tentang penyelesaian masalah yang ada dalam video tersebut. Masing-masing singkat saja. Kira-kira dari video tadi apa solusi yang dapat kita tampilkan di sini?
which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world, every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. Oke ya, silahkan dibuat deskripsi singkat saja. Tidak usah panjang, singkat saja. Nanti dikumpul pada pertemuan berikutnya. Oke ya, terakhir sebagai penutup mata kuliah ini, saya ingin meminta 3 orang untuk menyimpulkan. Kira-kira yang kalian dapat hari ini nambah tidak pengetahuan? Atau sama aja? Nambah. Yang bertambah itu apa? Coba 3 orang. Satu-satu. Turun dulu lah. Oke, 1 orang. Gimana? Iya, bedanya apa? Media tadi tumbuhan, bahan tadi tumbuhan, terus apa lagi Pak? Sumber bahan ajar media. Sumber Bahan ajar tadi mana dari segala pelajaran. Oke, materi media tadi tumbuhannya, sumber belajar lingkungan. Kalau dari kategori dari pengertian, kata kunci pengertian tadi apa? Media itu nama apa ya Pak? Oke, Media adalah segala sesuatu yang dapat mengantarkan pesan dari pengirim kepada penerima pesan. ya. Terus sumber belajarnya adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan pesan Ya. sebagai bahan kajian dalam pembelajaran. Betul. Bahan ajarnya adalah segala sesuatu yang berisi pesan yang dimanfaatkan dalam pembelajaran atau materi. Oke, contoh kecil singkat saja. Pabrik aqua itu yang memproduksi itu sumber. Di mana diambil air itu? Pabrik itu sumber. Yang mengantarkan ke toko-toko, ke kios-kios itu media. Alat packing itu media. Bahannya apa? Air. Gak mungkin aqua itu terbuat dari oli begitu. Jadi air itu bahannya, sumbernya adalah pabrik, kemudian penggunaan sumbernya yang mengantarkan adalah kurir tadi, yang mengantarkan tugas mobil-mobil itu kuliah. Begitu juga pembelajaran yang mengantarkan pesan itu ke siswa, apa itu disebut dengan media. Materi yang disampaikan itu adalah bahan ajar, sumber belajar dari mana materi itu diambil. Kalau dari YouTube berarti sumbernya YouTube. Kalau dari internet sumbernya internet. Internet sama YouTube berbeda ya. YouTube itu video, internet itu bahan ajarnya banyak di situ. Oke, selesai. Kita anggap perkuliahan kita berakhir sampai di sini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup? Pas ya, ini karena memang berhubung cuacanya panas memang ya. Oke.